Siang itu cuaca sangat cerah, sangat cocok untuk para manusia pemilik hobi climbing alias mendaki gunung. Seperti dua gadis bersahabat karib ini, Kelly dan Sophie. Mereka memiliki hobi yang sama yaitu mendaki dan kini mereka sedang berada di sebuah kabin di kaki gunung. Tepatnya Gunung Antelao, Italia. Gunung yang terkenal akan keindahannya yang luar biasa dengan lereng curam yang dipenuhi salju. Gunung Antelao memiliki beberapa jalur pendakian yang menantang, termasuk jalur normal yang memerlukan kemampuan memanjat tebing dan berjalan di jalur yang curam. Kelly dan Sophie berencana mendaki ke puncaknya keesokan harinya. Tak berapa lama kemudian, datang rombongan 4 pria yang juga ingin mendaki di tempat yang sama. Mereka adalah Joshua, Zack, Nathan, dan Tyler. Joshua kemudian mendatangi kabin Kelly dan Sophie, mengajak mereka berkenalan. I'm Josh, we just arrived. Selain itu, Joshua juga mengundang mereka untuk berpesta malam nanti. Namun Kelly sepertinya enggan menerima undangan itu. Karena bujukan dari Sophie, akhirnya Kelly bersedia menghadiri pestanya. Malam itu mereka ngobrol di depan api unggun sambil minum-minum sepuasnya. Joshua lalu dengan sombongnya memperlihatkan arloji mahalnya yang katanya bisa memanggil tim penyelamat saat ditekan tombolnya. Mereka kemudian membahas rencana mereka saat mendaki besok. Kelly dan Sophie berencana akan melewati jalur depan yang sangat curam, sedang mereka berempat akan lewat jalur samping yang lebih mudah. Sementara itu Kelly yang merasa kurang nyaman, dia kembali ke kabinnya. Di dalam kamarnya, dia memutar di handycamnya video rekaman mantan tunangannya yang tewas saat mendaki Antelao tepat setahun lalu. Dia kemudian mengenang saat pertama kali bertemu dengannya di sebuah klub mendaki. Sedangkan Sophie yang sudah terpengaruh minuman mulai tidak bisa menjaga omongannya. Dia meremehkan keempat pria itu yang akan mengambil jalur samping. Dan dia mengatakan bahwa keponakannya yang berumur 10 tahun saja bisa melakukannya. Joshua terlihat sangat tersinggung dengan ucapan gadis itu. Malam semakin larut, Joshua berciuman mesra dengan Sophie. Tapi setelah itu Sophie kemudian pamit untuk buang air kecil. Teman-teman Joshua memperingatkannya bahwa dia sudah punya tunangan, tapi Joshua tidak peduli. Dia kemudian menyusul Sophie untuk menyalurkan nafsunya pada gadis itu. Tapi saat itu Joshua mulai mencumbu Sophie dengan kasar, sehingga Sophie menolak dan terpaksa dia mencakarnya. Dia berteriak minta tolong hingga teman-teman Joshua mendengarnya. Mereka kemudian menahan Joshua yang hendak memperkaus Sophie. Sophie sesegera mungkin kabur menuruni lereng. Tetapi para pria itu mengejarnya. Salah satu di antara mereka yang bernama Zack berhasil menangkap Sophie dan mengatakan bahwa mereka hanya ingin bicara. Sophie kemudian berontak dan menggigit tangan laki-laki itu. Saat dia terlepas, Joshua meninju wajahnya dengan keras hingga Sophie terjatuh dari tebing. Kelly yang mendengar jeritan Sophie pun keluar mencarinya. Setelah itu Joshua dan teman-temannya turun ke tempat Sophie terjatuh dan berdebat di sana. Mereka semua takut dan tidak mau dipenjara. Setelah perdebatan panjang, Joshua kemudian mengambil batu dan nekat memukulkannya ke kepala Sophie yang tidak berdaya hingga akhirnya Sophie pun tewas. Mereka lalu melemparkan mayat Sophie dari atas tebing. Kelly yang melihatnya dari jauh merekam kejadian itu dengan handycamnya. Namun sialnya mereka memergoki gara-gara Kelly berteriak dan akhirnya mereka pun segera mengejarnya. Kelly berlari sekencang-kencangnya dan berhasil bersembunyi di balik batu. Setelah itu dia kembali berlari ke kabin dan mengambil peralatan mendakinya. Hingga matahari muncul, pengejaran terus dilakukan tanpa henti. Kelly lalu mendaki ke tebing melewati jalur depan tanpa menggunakan pengaman apapun. Tyler menyusulnya dan berhasil meraihnya. Tapi dia hanya meraih tas Kelly dan membuat peralatan mendaki termasuk HP-nya terjatuh ke dasar tebing. Tyler sendiri hampir terjatuh jika tangannya tidak sempat berpegangan pada celah batu. Tyler kembali mendaki dan saat hampir meraihnya, Kelly menendangnya. Pria itu pun terjatuh dan kakinya patah parah.
Teman-teman Taylor kemudian membawanya ke kabin dan meninggalkannya di sana. Sementara yang lain kembali mempersiapkan diri untuk mengejar Kelly. Kelly beristirahat sejenak mengambil tenaga sebelum ia melanjutkan pendakian. Saat Joshua dan teman-teman akan mendaki, sarung tangan Joshua tertinggal di kabin dan dia pun kembali untuk mengambilnya. Sedangkan Kelly sudah mendaki setengah jalan. Tiba-tiba dia bertemu ular berbisa sehingga dia harus menenangkan diri dan berkonsentrasi agar ular itu tak menyakitinya. Sementara Joshua membawa rekannya mendaki melalui jalur samping dan sampai di puncak lebih dulu. Kelly yang juga hampir mencapai puncak menemukan tenda kecil bekas pendaki yang tergantung di tebing. Posisi mereka kemudian terhalang tebing yang menjorok. Joshua CS berada tepat di atas Kelly sambil ngoceh tak karuan. Last chance, Kelly. I'm gonna throw a rope down. Kelly lalu memeriksa tenda. Ia menemukan besi tajam semacam pisau kecil. Hari mulai gelap. Kelly mempersiapkan tenda itu untuk beristirahat. Sementara Joshua terus memprovokasinya dari atas. Mereka kemudian mengisi salah satu tas mereka dengan beban, mengikatnya dengan tali, lalu menghunjamkannya ke posisi Kelly berkali-kali. Kelly yang hendak tertidur terbangun dan berusaha keluar dari tenda. Dia hampir terjatuh, namun berhasil meraih tas yang tergantung. Joshua yang menyadari Kelly bergantungan di tas segera memutus talinya. Untungnya Kelly berhasil meraih tebing dan kembali memasuki tendanya. Zack kemudian turun sambil membawa pisau. Dia memaksa Kelly menyerahkan kameranya. Setelah memberitahu di mana letak kamera itu, Kelly melawan dan berhasil melukai kaki Zack dengan besi tajam yang dia temukan. Kelly terjatuh dan bergantungan di kaki Zack. Dia kemudian mengambil pisau yang dibawa Zack dan menusuk kakinya. Zack berteriak menyuruh rekannya untuk menariknya ke atas. Mereka menarik Zack dengan Kelly yang masih memegangi kakinya. Sesampainya di atas, Joshua menjambak rambut Kelly. Kelly mencabut pisau yang tertancap di paha Zack dan memotong rambutnya. Dia pun kembali terjatuh ke bawah, namun sempat meraih rangka tendanya. Pisau yang dia gunakan untuk memotong rambutnya terlihat terjatuh dan tertancap di tebing dekatnya. Saat dia akan memasuki tenda, tali pengaitnya terlepas dan tendanya pun terjatuh. Sementara itu ketiga pria di atasnya berdiskusi mencari cara. Joshua setuju untuk membiarkan Kelly dan turun bersama-sama besok paginya, di mana nantinya setelah sampai di bawah, dia akan menghubungi tunangannya, Amy, agar mengirim bantuan. Mereka bertiga lalu beristirahat. Melihat Joshua sudah tertidur, Zack dan Nathan mulai meragukan Joshua. Zack mengungkapkan bahwa Joshua dan Amy sudah tidak berhubungan selama 6 bulan. Zack juga menduga bahwa Joshua telah membunuh Taylor saat dia mengambil sarung tangan di kabin. Mereka akhirnya bersepakat menekan tombol di arloji Joshua untuk memanggil bantuan. Saat Nathan hendak meraih arlojinya, Joshua terbangun dan memukul Nathan. Joshua hampir menjatuhkan Nathan ke bawah, namun Zack berteriak untuk berhenti. Sambil menahan amarah, Joshua mengurungkan niatnya. Mereka pun melanjutkan istirahat. Beberapa saat kemudian, Zack terbangun dan mendekat ke pinggiran tebing untuk buang air kecil. Joshua tiba-tiba muncul di belakangnya dan memukul kepalanya dengan palu. Zack terjatuh ke bawah tanpa sempat berteriak melintasi Kelly. Tak berapa lama, Nathan juga terbangun. Dia menanyakan di mana Zack pada Joshua. Joshua berbohong dengan mengatakan bahwa Zack telah turun ke bawah untuk mencoba meminta bantuan. Nathan kemudian memutuskan untuk kembali turun ke Kelly. Dia juga membawa palu milik Joshua untuk membunuh gadis itu. Sesampainya di tempat Kelly, Nathan kemudian membujuknya untuk menyerahkan kameranya dan berjanji tidak akan membunuhnya. Namun Kelly tidak percaya. Dia memberitahu Nathan bahwa Zack telah tewas. Nathan mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain atau Joshua sendiri yang akan turun untuk membunuhnya.
Kelly akhirnya menyerahkan kamera itu. Setelah itu, Nathan menyuruh Kelly berteriak agar Joshua menganggap dia telah membunuh Kelly. Sehingga Joshua menarik Nathan ke atas. Dia lalu memeriksa kameranya dan menemukan bahwa Kelly telah mengambil memorinya. Nathan mengeluarkan HP untuk menghubungi Tyler. Namun rupanya HP Tyler berdering di saku Joshua. Nathan lalu menyerang Joshua dengan palunya. Namun setelah beberapa saat bertarung, Joshua berhasil melumpuhkan Nathan. Dia lalu mengikat Nathan, menyiramnya dengan minyak, lalu membakarnya. Dia lalu menendang tubuh Nathan yang terbakar hingga tergantung di hadapan Kelly. Berapa lama, tali penggantungannya pun terbakar dan tubuh Nathan terjatuh ke bawah. Kelly kemudian teringat dengan kisah tragis kekasihnya, di mana pada saat akan mengambil cincin yang terjatuh dan akan diberikan pada Kelly, si doi terpeleset sehingga terjun bebas dari tebing dan tewas seketika. Setelah itu Kelly mengambil pisau yang tertancap di tebing. Sementara Joshua akhirnya memutuskan untuk turun sendiri. Dia meminta memorinya, namun Kelly tetap menolak. Dia menyerang Kelly dengan palunya, tapi Kelly melawan dengan pisaunya. Meskipun Kelly terkena pukulan berkali-kali, namun akhirnya dia berhasil menendang otong Joshua lalu memotong talinya. Joshua sempat berpegangan di tebing dan memohon agar Kelly menolongnya. Kelly lalu menekan tombol arloji Joshua untuk memanggil bantuan, dan setelah itu dia menginjak jari-jari Joshua. Joshua pun akhirnya jatuh ke bawah dan musuh terakhir Kelly akhirnya tewas juga. Di akhir cerita, Kelly melanjutkan mendaki tebing dan menunggu bantuan di puncak Antelope. Film mendebarkan yang berjudul The Ledge ini pun tamat. Terima kasih sudah bersedia nonton video ini ya. Sampai ketemu di alur cerita film seru selanjutnya. Jangan lupa subscribe.